Oke, shalom sahabat YouTube di mana saja berada. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan yang sehat-sehat dan walafiat dalam melaksanakan pekerjaan kita masing-masing. Jadi teman-teman, pada kesempatan ini sekali lagi saya menyampaikan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat YouTube dan rekan-rekan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di mana saja berada, terutama yang ada di Provinsi Papua, di negara Indonesia. Saya mengucapkan banyak terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe terhadap video saya. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin bicara dalam konteks bagaimana strategi atau cara yang digunakan oleh setiap orang Papua untuk membangun Papua sesuai dengan versi daerah masing-masing di Provinsi Papua, di setiap kabupaten yang ada di Provinsi Papua masing-masing, ya. Jadi sehingga ada ketertarikan, ada karismatik kepemimpinan di situ, ya. Jadi tidak jadi seorang pemimpin tuh jadi seorang pemimpin yang abal-abal begitu. Jadi teman-teman, pada kesempatan ini saya mau sampaikan kepada seluruh teman-teman atau Bapak Ibu saudara sekalian yang lebih khusus ada di Provinsi Papua, ya, yang ingin jadi seorang pemimpin, yang ingin disukai banyak orang, ya, yang ingin begitu ya, mau dikatakan diakui, ya, bisa juga mau bisa dikatakan juga, wih anak itu kalau jadi pemimpin oke. Nah, tipe-tipe atau langkah-langkah yang harus dipakai untuk bangun Papua di setiap kabupaten yang ada di Provinsi Papua. Yang pertama saya mau sampaikan itu menurut ide saya, ya, ini tidak menurut para pakar teori dan lain sebagainya, tetapi saya mau membuktikan sesuai dengan hasil survei saya di Provinsi Papua. Jadi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang ingin jadi pemimpin di tanah Papua, di Provinsi Papua, bahkan di kabupaten masing-masing di Provinsi Papua. Yang pertama, saudara-saudara, yang pertama itu saudara mau jadi pemimpin. Misalnya saya kasih contoh, ya. Pertama misalnya di Mambramuraya, ya. Saya percaya bahwa semua kabupaten yang ada di Provinsi Papua itu punya budaya masing-masing, ya. Misalnya saudara-saudara yang ada di Jayapura, di Biak, di Sirui, dan di Wamena, pasti kami punya budaya adat istiadat itu pasti masih ada, dan itu selalu jadi kebiasaan adat istiadat orang di situ, orang setempat itu, ya. Jadi misalnya di Membramo juga demikian. Kalau di Membramo, saya mau kasih tahu paling sederhana, ya, yang paling sederhana. Kalau misalnya Anda duduk bersama masyarakat di para adat, lalu Anda tidak mengeluarkan misalnya 1000 sen kah, atau pokoknya bagaimana caranya don tidak makan pinang, itu don bilang aduh itu dia tidak ada jiwa kasih, begitu. Tidak ada jiwa kasih menurut tafsiran mereka begitu, menurut tafsiran mereka. Jadi kalau misalnya katakanlah misalnya pelit-pelit begitu, ya, berbelit, ya, kalau berbelit-belit minta maaf tidak bisa Anda jadi pemimpin di Membramo, ya. Tetapi kalau Anda mau jadi pemimpin, ya, Anda harus merangkul kecil besar tua muda. Sebelum Anda duduk di sana lebih bagus dari dini hari. Dari dini hari Anda sudah merangkul tanpa membedakan kau orang dari sini, orang dari sana, kau orang dari sini, tidak. Tetapi menurut pandangan ukuran saudara tetap sama, begitu. Jadi misalnya kalau Anda mau masuk jadi pemimpin, saya mau kasih contoh misalnya pemimpin dalam konteks bupati, ya, bupati. Kalau saudara mau jadi bupati, ya, di Provinsi Papua ini, saudara pintar, ya, punya gelar pica depan belakang. Tetapi kalau saudara tidak takut Tuhan, saya mau kasih tahu bahwa bertobat secepat mungkin sebelum malapetaka turun atas keluarga 7 keturunanmu, begitu. Kenapa? Karena dari hasil survei membuktikan bahwa saat ini orang menggunakan nama Allah, nama gereja, nama Tuhan, nama masjid untuk kepentingan politik, ya, untuk kepentingan politik, untuk sekelompok orang, untuk segolongan orang, ya, untuk individu orang. Itu sangat berbahaya. Iya.
tipe-tipe orang seperti begitu kalau jadi pemimpin di tanah Papua, Papua tidak akan maju, tetapi yang akan terjadi adalah Papua akan banyak kematian begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda mau jadi pemimpin, lebih bagus misalnya kalau status Anda itu lewat birokrasi pegawai negeri begitu ya. Berarti Anda harus bekerja jujur berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, terlebih khusus yang termuat di dalam Panca Prasetya, Kors Pegawai Negara Republik Indonesia. Itu semua sudah termuat di dalam. Jadi kalau saudara-saudara yang ingin jadi bupati, tetapi saudara tidak bekerja sesuai dengan janji, sumpah janji itu, minta maaf. Saudara bicara boleh setinggi langit. Saudara bicara teori di atas teori. Saudara bicara peraturan di atas peraturan. Tetapi di dalam lapangan, dalam konteks membangun, saudara tidak akan berhasil. Percaya saja. Itu yang orang bilang lidah buaya. Jadi nanti kalau kau jadi pemimpin, kau punya masa kepemimpinan mungkin hanya 1 periode. Gitu. Kenapa? Karena saudara kerja tidak konsisten sesuai dengan ucapan saudara atau sesuai dengan program yang ada. Gitu. Yang berikut, saudara, saya mau kasih tahu. Konteks pembangunan yang ada di Provinsi Papua yang harus saudara lakukan. Ya, kalau saudara tidak berjiwa kasih, minta maaf, jangan bermimpi mau jadi pemimpin di Papua. Ya. Sorry, di situ perlu saya garis bawahi bahwa bukan berarti kita orang Papua itu banyak mengeluh, meminta-minta, bukan. Ya, tetapi kasih itu sudah bagian dari tradisi orang Papua, sudah jadi kebiasaan, jadi sudah tergolong di dalam suatu sifat kebudayaan orang Papua. Jadi kalau siapapun yang jadi pemimpin, kalau tidak berjiwa kasih, itu tidak bisa diberkati di tanah Papua. Begitu. Jadi salah satu faktor yang menentukan saudara jadi pemimpin di tanah Papua juga adalah kasih, hal kasih. Ya. Kasih itu juga termuat di dalam kitab suci, baik Al-Quran maupun Alkitab. Jadi apapun agamanya harus punya jiwa kasih. Begitu. Jangan bilang, aduh tidak ada, padahal ada nih. Itu bahaya saudara. Ketika kita lebih banyak memberi, maka kita akan lebih banyak menerima pula berkat-berkatnya. Itulah hukum daripada yang disebut dengan hukum kasih. Jadi kasihlah dengan penuh hati, jangan dengan setengah-setengah hati. Dan yang berikut, saudara-saudara sekalian, yang saya mau kasih tahu, memimpinlah sesuai dengan budaya yang ada. Ya. Jadi misalnya kalau hari ini atau tahun ini saya misalnya jadi bupati di Mambramo, contoh di Provinsi Papua. Berarti saya harus lihat budaya orang Mambramo dulu. Keseluruhan budaya yang ada di Mambramo, yang paling dominan yang dilakukan atau yang biasanya paling menarik, paling apa begitu ya, paling spesial, yang paling sensitif untuk orang Mambramo, yang menyentuh hati mereka itu yang mana? Itu saya harus survei dulu. Saya harus survei. Oh, ternyata budaya Mambramo itu, contoh kalau saya berburu binatang ya, misalnya saya berburu hari ini saya dapat misalnya seekor babi. Terus di tetangga sekeliling saya itu tidak ada santapan untuk petang hari, untuk malam atau hari itu. Maka hasil buruan saya itu saya harus bagi. Begitu. Siapa-siapa yang ikut saya berburu dengan cara apa dan saya dapat, semua yang ikut saya itu harus dapat. Kalau sampai kelebihan, maka yang di rumah tetangga saya itu saya harus bagikan semua. Begitu. Itu salah satu contoh budaya yang ada di sini. Gitu. Karena biar kalau
orang yang orang yang pikirannya lemah ya, orang yang pikirannya lemah itu dia bisa berpikir begini, aduh ini ciuman bau ini, bau misalnya bau bakar-bakar daging daging apa ini, babi ini dari mana ya, oh dari rumah ini, oh jadi dia makan daging babi sendiri ya, tidak ingat saya. Itu contoh. Nah, itu sudah salah satu apa salah satu penilaian ya, itu sudah salah satu penilaian. Jadi saudara-saudara sekalian di mana saja berada, kalau saudara mau jadi pemimpin di tanah Papua, saya berharap untuk anak-anak Papua, orang-orang Papua, regenerasi Papua, belajar budaya Papua baik-baik ya, tidak boleh lupa ya, budaya itu tidak boleh lupa. Budaya itu jati diri saudara masing-masing, jati diri saudara sendiri. Kalau Anda memimpin sesuai dengan versi budaya yang ada di masing-masing daerah itu, saya pikir saudara pemimpin yang paling oke, paling top sudah itu. Iya. Yang berikut, saudara sekalian di mana saja berada, saya pada kesempatan ini juga saya mau tambahkan lagi, yaitu kalau sudah jadi pemimpin berarti harus konsisten dengan apa? Konsisten dengan rancangan pekerjaan yang sudah ditetapkan melalui sidang penetapan lewat DPRPK, DPRDK begitu. Misalnya kalau di kabupaten itu kan bilang apa itu APBD. Jadi kalau yang sudah ditetapkan di dalam APBD, program yang sudah ditetapkan dalam APBD itu saudara harus menyatakan, wujudkan di lapangan. Contoh, saya mau kasih tahu, 1000 unit yang turun di provinsi Papua, Kabupaten Mambramo Raya misalnya, 1000 unit turun di Kabupaten Mambramo Raya, 1000 itu dibagi sampai 8 distrik yang ada di sini. Maka 1000 unit rumah itu harus dibagi merata sampai habis total, dan itu harus dibangun begitu. Jangan cuma bangun 10-50 lalu saudara bikin laporan fiktif masuk, tidak bisa. Saya mau kasih tahu, kalau bangun Papua setengah-setengah begitu, Anda korupsi, Anda nepotisme, Anda pakaian, biar uang banyak turun di Papua, biar Anda punya titel depan belakang pecah, biar Anda pandai model apapun, kalau dalam konteks pekerjaan, melaksanakan pekerjaan Anda tidak konsisten ya, Anda tidak wujudkan, maka pekerjaan Anda dalam masa kepemimpinan Anda tidak akan membawa hasil begitu. Dan itu juga adalah bagian dari dosa. Saudara-saudara sekalian, saya ingatkan itu. Kenapa? Contoh kedua lagi saya kasih tahu, tahun kemarin tahun 2022 itu jalan dari Trimurus ke Kasonaweja di dalam APBD, anggaran APBD itu sudah ditetapkan dengan biaya yang begitu besar. Saudara sekalian, perlu saya mau kasih tahu bahwa tidak ada pekerjaan fisik, bukti membangun jalan dari Trimurus naik ke Kasonaweja itu tidak ada. Tetapi dengan kerja kerasnya Tipikor, KPK, BPK, dengan pihak keamanan polisi yang ada di Kabupaten Mambramo Raya, puji Tuhan, itu jadi temuan. Dan pelaku tender proyek itu sudah ditetapkan. Itu contoh. Ya. Kenapa? Karena dia bikin laporan fiktif masuk bahwa pekerjaan sudah selesai, sementara di lapangan tidak ada. Gitu. Model-model begini, saya berharap yang sudah jadi bupati, yang sudah jadi pemimpin, atau yang ingin jadi pemimpin, saya harap lewat video saya ini bisa dengar, khusus untuk Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di Provinsi Papua. Orang-orang yang suka bohong, saya berharap jangan kasih pekerjaan untuk bangun tanah Papua. Boleh sombong amat. Sekali lagi saya ulang, orang-orang yang suka pembohong, kalau Anda sudah duduk sebagai seorang pemimpin saat ini atau belum, suatu saat Anda jadi pemimpin, orang-orang model seperti itu jangan kasih kepercayaan. Begitu. Karena harga diri orang Papua itu lebih berharga. Ya, begitu. Jadi saya kenapa harus tekankan itu untuk teman-teman yang ada di Provinsi Papua? Karena menurut hasil survei membuktikan bahwa
selama berapa tahun ini anggaran begitu besar sudah turun di Papua, sudah kuncurkan di provinsi Papua. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Orang Papua rumah masih berantakan, ya, makan masih susah. Kesejahteraan, bicara yang paling intinya adalah kesejahteraan rakyat Papua belum memenuhi, belum dipenuhi. Kesejahteraan rakyat Papua belum terpenuhi. Pertanyaannya adalah, kemana anggaran yang dikuncurkan bagi provinsi Papua? Jawabannya sederhana saja, ditelan oleh mafia politikus. Begitu. Mafia politikus yang tidak tahu diri, yang pandai berbicara, suka bikin laporan fiktif, mengurus kepentingan politik, mengatasnamakan rakyat Papua. Mereka itulah yang merusak orang Papua, merusak pembangunan di tanah Papua. Ya, tidak akan maju, tidak akan membangun manusianya dan tanahnya kalau setiap orang Papua memimpin Papua itu kerjanya sembrono, tidak konsisten, selalu urus kepentingan golongan, kepentingan pribadi, kepentingan politik, membawa nama-nama Tuhan, nama masjid, nama gereja, nama Allah, nama kitab suci. Bahaya loh, seolah-olah kau bisa suap Tuhan juga nih. Tidak bisa, maaf. Allah tidak sama dengan kau. Allah itu maha pencipta, dia yang ciptakan saudara dan saya. Jadi saudara sekalian, makanya Papua sampai hari ini belum sejahtera. Jadi pada kesempatan ini saya berharap Kapolri, Bapak Presiden sekalipun, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Ketua KPK Negara Kesatuan Republik Indonesia, Ketua PKN Negara Kesatuan Republik Indonesia, BPK Republik Indonesia, dan Tipikor Republik Indonesia, kemudian petugas keamanan TNI Polri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya berharap mari kerja sama, turun survei sampai di lapangan. Mafia politik terlalu kencang di tanah Papua. Akhirnya masyarakat jadi korban dengan alasan laporannya sudah selesai, pekerjaan sudah selesai, padahal fiktif. Fiktif itu bohong. Gitu. Fiktif itu bohong. Sekarang saya kasih contoh, di Mambramo Raya ini ada polisi kampung, sudah ditentukan, sudah dilantik dari bulan Desember kemarin. Tujuannya untuk mengawasi dana desa, dana kampung, bekerja sama dengan pihak kepolisian. Pertanyaan saya, apakah saudara-saudara ini bisa bekerja konsisten? Jangan sampai anggaran besar yang turun di Mambramo tidak pernah ada temuan, padahal tidak ada pekerjaan di lapangan. Tidak bisa bangun Mambramo kalau begitu. Tidak bisa bangun Papua kalau begitu. Ya. Jadi kalau mau bangun Papua, mau bangun setiap kabupaten kota yang ada di tanah Papua, maka harus konsisten sesuai dengan hasil sidang penetapan anggaran di dalam APBD. Begitu. Kalau misalnya bikin jalan dari kampung A ke kampung B, itu harus diwujudkan, ya, karena itu anggaran dikuncurkan dari negara untuk melihat orang yang ada di daerah itu, bukan diberikan untuk para politikus yang ada di sana. Begitu. Jadi bagaimana caranya supaya semua ini berjalan aman, lancar, terkendali, dan punya bukti yang kuat? Kuncinya ada di DPRD, kuncinya ada di DPRP. Kalau DPRD DPRK, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten di tanah Papua ini, kalau dia tangguh, kalau dia fight, punya pengetahuan, punya mindset berpikir yang profesional, bertindak jujur, bertindak konsisten sesuai dengan fungsi DPR, saya mau kasih tahu, Papua ini bisa dibangun dalam waktu 5 tahun. Setiap kabupaten itu sudah mewah. Saya percaya itu. Ya.
Tetapi sayang, di atas 1000 sayang, DPR tidak kerja sesuai dengan tupoksi mereka. Ya, saya mau kasih contoh. DPR itu istilahnya bilang wasit terhadap saudara bupati. Jadi tidak ada cerita DPR kok ikut-ikutan dengan kerja bupati yang keliru. No problem, tidak ada cerita begitu. Anda harus menegur, hai saudara bupati, ini di dalam nomenklatur atau juknis ini atau peraturan ini atau undang-undang ini begini. Anda kerja salah, harus kembali kerja begitu. Ya, itu yang dong bilang DPR, tugas DPR. Tapi kalau DPR cuma iyo inge ikut-ikut lalu nanti habis proyek saldo pica di rekening, itu namanya kerja dengan nafsu dan rakus. Ya, uang negara rugi, suara rakyat rugi. Saya mau kasih tahu, hukum karma itu masih berlaku. Anda akan rasakan. Hari ini lewat video saya pada kesempatan ini, yang ikuti video saya berharap kerjalah sesuai dengan amanat Tuhan, kerjalah sesuai dengan amanat undang-undang yang sudah diamanatkan, kerjalah sesuai dengan sumpah janji yang sudah diucapkan oleh saudara sendiri, kerjalah sesuai dengan kepercayaan negara, kepercayaan rakyat itu jaga. Jangan Anda sudah duduk orang besar, misalnya bupati atau gubernur dan seterusnya, lalu Anda bikin seperti sistem raja. No, tidak boleh. Kalau memang membangun Papua, fokus serius bangun Papua. Sudah berapa tahun? Bayangkan saja di provinsi Papua, Kabupaten Jayapura, di kota Jayapura itu, rumah masyarakat seperti rumah kampung, padahal pejabatnya di situ berlapis-lapis. Itu sudah salah satu kegagalan dari DPRP Provinsi Papua. Ya, saya harus sampaikan terus terang seperti begini karena saya prihatin dengan manusia Papua, dengan tanah Papua. Ya. Makanya saudara-saudara di Jawa, di Jakarta bilang, uang sudah banyak ya Papua. Toh, tapi sampai hari ini masyarakat Papua belum sejahtera. Itu. Jadi regenerasi Papua, saudara-saudari calon pemimpin sejati masa depan Papua, mari kerjalah konsisten, jagalah hidupmu, hargailah dirimu, hargailah orang lain, takutlah akan Tuhan. Gitu. Tidak ada usaha yang mencemarkan usaha kita itu jadi difitnah orang kalau selama kita berusaha dengan jalan yang benar. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah bahasa yang saya haturkan pada kesempatan ini, mungkin yang tidak profesional. Sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf, tetapi saya berharap video saya ini bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian di mana saja berada. Saya atas nama Yakusa mengucapkan terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe sehingga saya juga terus semangat dalam membuat konten-konten tentang Papua dan Papua mendatang. Shalom, salam membangun.